Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskanlah hasil musyawarah kalian. Contohnya, benda yang akan kami selidiki adalah 1. Meja, 2. Buku, 3. Penggaris, 4. Kursi, 5. Papan tulis. Nah, kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 1. Masalah akan cepat terselesaikan. 2. Menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? 1. Mendengarkan semua kata-kata yang dia ucapkan. 2. Berterima kasih. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? 1. Tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan. 2. Menghargai pendapat orang lain, suasana damai akan lebih terasa. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda. Karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. 2. Isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. 1. Nama benda adalah daun jendela, terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari bahan tersebut adalah dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Kemudian aluminium. Kelebihan dari bahan tersebut ringan, tidak dapat dimakan rayap, sedangkan kekurangannya tidak tahan benturan keras. 2. Meja, terbuat dari bahan kayu dan kaca. Kayu kelebihannya kuat dan mudah dibentuk. Kekurangannya dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Kaca kelebihannya tahan api dan tembus pandang. Kekurangannya tidak tahan benturan keras atau mudah pecah. 3. Papan tulis, terbuat dari bahan kayu dan besi. Kelebihan kayu kuat, mudah dibentuk, dan lebih ringan. Kekurangannya dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Besi kelebihannya kuat, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangannya lebih berat dan dapat berkarat. 4. Buku, terbuat dari bahan kertas dan plastik. Kelebihan kertas adalah ringan dan menyerap tinta. Kekurangannya mudah sobek, tidak tahan air. Plastik kelebihannya kuat dan tidak mudah sobek. Kekurangannya tidak menyerap tinta. 5. Penggaris, terbuat dari bahan kayu dan aluminium. Kelebihan kayu adalah kuat dan mudah dibentuk. Kekurangannya mudah patah. Sedangkan kelebihan aluminium ringan, tidak mudah patah.
Kekurangannya gampang bengkok. 6 kursi terbuat dari bahan kayu dan aluminium. Kelebihan kayu adalah kuat dan mudah dibentuk, kekurangannya dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Aluminium kelebihannya ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangannya tidak tahan benturan keras. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda berupa warna, ukuran, dan bentuk. 2. Fungsi benda. 3. Alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. 4. Menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Dan 5. Menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Oke, misalkan saja benda yang dipilih adalah meja. Meja adalah sebuah perabotan rumah yang berbentuk segi 4 dan lingkaran. Meja memiliki permukaan datar dan kaki-kaki sebagai penyangga. Meja memiliki ukuran beragam. Sesuai dengan kegunaannya, ada meja yang ukurannya besar, misalnya saja meja makan. Namun ada juga meja yang berukuran kecil, misalnya meja belajar. Meja biasanya memiliki warna bermacam-macam. Misalnya saja ada meja yang berwarna coklat, hitam, putih, dan lain-lain. Meja memiliki berbagai fungsi sesuai dengan penggunaannya. Meja sering dipakai untuk menaruh barang atau makanan. Meja umumnya dipasangkan dengan kursi atau bangku. Kayu banyak dipilih sebagai bahan pembuatan meja. Kayu bersifat keras dan kuat sehingga banyak digunakan sebagai perabot rumah tangga. Meskipun kayu merupakan bahan pembuat meja yang baik, tetapi tidak tahan terhadap api. Apabila terkena api, kayu mudah terbakar. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Bantulah Siti menemukan ukurannya. 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik sentimeter. Apa kalian masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Sentimeter ke meter naik 2 tingkat. Berarti harus dibagi 100. 200 dibagi 100 sama dengan 2. 54 cm. Tetap ya, 54 cm. Jadi 254 cm sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. 390 cm sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. 365 cm sama dengan 3 meter ditambah 65 cm. 909 cm sama dengan 9 meter ditambah 9 cm. Dan yang terakhir 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 0 cm. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Coba pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Coba yang mana? Betul, 2 meter 50 cm.
meter. Sekarang yang terakhir ya. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Manakah jawaban yang benar? Pintar, 200 cm. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.